Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ayu Febriani SPD di YouTube channel Muhammad Wildan Alfariski atau Wildan Channel. Seperti biasa kita masih belajar tentang matematika SD kelas 4 semester 1. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya. Masuk pada materi pembelajaran 2 KPK dan FPB. Selanjutnya kita masuk pada materi bagian 2 faktor suatu bilangan. Jadi untuk menentukan faktor suatu bilangan ada dua cara. Yang pertama, A. Menentukan faktor bilangan dengan tabel. Perhatikan tabel berikut. Sini ada bilangan 24. Dalam kolom ada pembagi dan hasil. Jadi faktor bilangan itu adalah perkalian dari pembagi dan hasilnya yang menghasilkan 24. Ini misalkan ini contoh, kita isi ya tabelnya. Ini 24, pembaginya adalah 1. Berarti 24 bagi 1 hasilnya apa? Hasilnya sama dengan 24. Karena kenapa? Karena 1 kali 24 itu hasilnya 24. Kemudian 24 dibagi 2 lagi. Dibagi 2 sama dengan 12 ya, karena 2 kali 12 itu sama dengan 24. Kemudian kita mau bagi 3. Nah, ternyata 24 bagi 3 itu hasilnya sama dengan 8. Karena 3 kali 8 hasilnya 24. Kemudian 24 kita mau bagi 4. Nah, kita mau bagi 4 dan hasilnya adalah 6. Karena 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian kita mau bagi 5. Tapi 5 ternyata tidak bisa karena tidak ada perkalian 5 yang menghasilkan 24. Kemudian kita mau bagi 6. Dibagi 6 bisa, itu hasilnya 4. Akan tetapi 6 ini di pembagi, angka 6 ini sudah ada di kolom hasil. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan ulang ya. Kalau sudah pembaginya 6 dan ternyata 6 ini sudah ada di hasil ini ya, 6, maka tidak perlu lagi dituliskan 6. Misal kita mau bagi lagi 8, ada hasilnya tapi angka 8 ini ternyata sudah ada di hasil, jadi tidak perlu lagi kita tuliskan. Sehingga di sini faktor bilangan 24, faktor dari bilangan 24 adalah 1. Nih, 1 ya. 2, kita tulis dari angka paling kecil ya. Dan 3, 4. Semua angka pembagi dan hasil kita tuliskan ya. Itulah faktor dari bilangan 24 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 6, 8, 12, dan 24. Oke, ya begitu ya adik-adik. Selanjutnya, B. Menentukan faktor bilangan dengan pohon faktor. Jadi, perhatikan pohon faktor berikut. Untuk menentukan faktor bilangan dengan pohon faktor, ada pembagi, ada juga hasil. Akan tetapi, pembagi dan hasil ini tidak boleh
kita gunakan angka 1 walaupun ternyata 1 itu merupakan faktor dari 24 ya. 1 ya, 1 dan 24 juga ini merupakan faktor dari faktor bilangan dari 24 ya, merupakan faktor bilangan. Tapi di pohon faktor dia dimulai dari angka 2, dimulai dari angka 2 dan bukan 1 ya. Nah, sini digambar 24 kita bagi 2 hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita bagi 2 lagi hasilnya 6. Kemudian 6 ini kita bagi 2 lagi hasilnya 3. Dan tidak bisa lagi kita bagi. Kenapa? Karena kalau 2 ini kalau kita mau bagi lagi 2 nanti hasilnya sama dengan 1. Dan di pohon faktor dia tidak boleh hasilnya itu 1 atau pembaginya itu 1. Nah, jadi inilah hasil akhirnya ya. Jadi kita bisa tentukan faktor bilangannya seperti ini. 24 tuh ya, hasil dari pohon faktornya itu yang dilingkari ya. Ada 2 kali 2 kali 2 ya, kali 3 ya. Kita kolomkan supaya kita bisa dapat faktor bilangannya. Misalkan seperti ini ya. Ini kita mau kolom ini ya. Jadi ini ada 4 kali, ini kita kolom lagi, bisa ya, kali ya 6. Kemudian kita kolom lagi, kita tuliskan kembali lagi ya. Tadi kita kolom lagi, misalkan kita simpan 2, kita kolom ini ya. Sabar ya, kita hapus dulu kolomnya. Gini ya. Jadi ini 2 kali hasilnya kali, ini kita kali 2 kali 2 ya, 4 kali 3 12 ya. Jadi 2 kali 12. Kemudian kita mau kolom lagi ya, kita mau kolom lagi, kita tuliskan kembali. Misalkan kita simpan 3 ya di sini. Berarti 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 ya, kali 2 8. Kita simpan 8 kali 3 ya. Kemudian kita cari lagi apalagi yang disimpan. Ya, sudah cukup ya. Ya, jadi faktor dari 24 itu adalah, kita tuliskan faktor bilangannya adalah ya. Ini kita lingkari, ada 1, ada 24 ya. Kemudian 4, 6, kemudian 2, 12, kemudian ada 8, ada 3.
Ya, kita tuliskan mulai dari yang terkecil ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Gitu ya adik-adik cara untuk menentukan faktor bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal ya. Soal nomor 1. Tentukan faktor dari bilangan 28 dengan menggunakan tabel. Ya, kita jawab. Ini tabelnya. Jadi seperti biasa di kolom tabel ada pembagi dan juga hasil ya. Jadi sini pembaginya, di sini hasilnya ya, kita tuliskan pembagi. Dan di sini hasil. Kemudian 28 kita mau bagi 1, hasilnya 28 ya, karena 1 kali 28 itu sama dengan 28. Kita mau bagi 2 adik-adik ya, 28 bisa ya bagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian kita mau bagi 3 adik-adik, bisa tidak? 3. Oh, ternyata 3 tidak bisa ya adik-adik, karena perkalian 3 tidak ada ya menghasilkan 28, jadi lewat ya. Kemudian 4, oh 28 bagi 4 itu ternyata bisa, dan hasilnya adalah 7. Kemudian kita membagi 5, ternyata 5 itu tidak bisa ya, karena 5 tidak ada perkalian 5 menghasilkan 28. Kalau 6, ternyata tidak bisa juga, karena tidak ada perkalian 6 yang menghasilkan 28. Kemudian kita mau bagi 7, ternyata kalau kita mau tulis 7, ternyata sudah ada di bilangan 7, sudah ada di kolom hasil, jadi tidak perlu lagi kita tuliskan angka 7 di kolom pembagi. Jadi sampai di sini hasil akhirnya ya. Jadi kita bisa tentukan. Jadi faktor dari bilangan 28 itu adalah 1 ya, 2, 4, 7, 14, dan 28. Gitu ya adik-adik. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan faktor dari bilangan 32 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita jawab ya. Jadi kita menggunakan pohon faktor, kita tuliskan 32 ya, seperti ini. Jadi apa syaratnya untuk menggunakan pohon faktor? Dia tidak boleh kita membaginya, kita tuliskan angka 1, jadi selalu dimulai dari 2 ya. 32 bagi 2 adalah sama dengan 16. Nah, kemudian 16 lagi kita bagi 2. 16 bagi 2 sama dengan 8. Kemudian kita bagi lagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 ternyata bisa lagi ya, kita bagi 2, hasilnya adalah 2 ya adik-adik. Jadi ini hasil akhirnya. 2 ini tidak bisa lagi kita bagi 2 karena akan menghasilkan 1, dan hasil dengan baginya tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini adalah hasil akhir ya. Jadi ini hasilnya ya, kita lingkari, kemudian kita tuliskan ini ya, 32 itu sama dengan 2 kali 2 kali ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kita kolomkan nih. Nih, di sini aja ya kita tuliskan. Jadi jika kita kolomkan ini ya, dan ini kita kolomkan dua kolom. Nah, sehingga
Sini 2 kali 2 sama dengan 4 kali ya. 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8 ya. Kemudian kita tuliskan lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ternyata 2-nya ini ada sebanyak 5 kali ya. Jadi kita kolomkan lagi. Ini misalnya kita simpan 2 ya. Kita kolomkan. Berarti 2 kali ini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 2 kali 16 ya. Kemudian kita mau simpan lagi, misalkan ini kita tuliskan lagi kembali. Sudah cukup ya ternyata. Misalkan sampai 5 ya. Kita hapus dulu. Ya. Kita kolomkan lagi. Ya. Misalkan kita buat kolom di sini. Ya, di sini ya. Misalkan ini sini ya dengan ini akan sama ya. Ternyata sini ada 3 angka, di sini juga ya sama. Jadi ternyata sudah cukup karena ini akan berulang. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Kemudian kita kali 2 kali 2 4. Ternyata sama ya, ini dengan ini ya. Ya, jadi sampai di sini ternyata faktor dari ya ini ya, jadi faktor dari bilangan 32 itu adalah ya, ingat 1 dan 32 termasuk ya, 1 dan 32 termasuk ya, karena 1 kali 32 itu sama dengan 32, masuk pada faktor dari 32. Jadi 1 masuk, kemudian ini 2, kemudian 4 ya, kemudian 8 dan 16 ya. 16. Nah, kemudian ada lagi ternyata 32 juga masuk ya. Teruskan ulang dulu ya. Nah, hapus. Ya. 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Jadi itulah faktor dari bilangan 32. Selanjutnya kita masuk di tugas. Jadi adik-adik ada tugas dari ibu guru. Silakan dilihat untuk soal nomor 1 itu. Tentukan faktor-faktor dari bilangan berikut dengan menggunakan tabel. Jadi yang dikerjakan adalah bagian dan B. Kemudian nomor 2 semua ya dikerjakan. Kemudian nomor 3 masuk juga ya, nomor 2. Kemudian nomor 3, tentukan faktor-faktor bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Jadi ini A dengan B saja ya yang dikerjakan. Jadi itu tugas adik-adik di rumah. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan penjelasan ibu guru tadi ya. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini
tentang faktor suatu bilangan. Semoga adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan ibu guru dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.